Ya, ini warid yang kemana? Yang keberapa? Kedua. Yang pertama waridnya apa namanya? Nur hidayah. Kemudian yang kedua dinamakan nur inayah, yaitu Allah akan mendatangkan kepada kamu warid supaya apa? Terselamatkan dari kekuasaan debu-debu dunia ini, sehingga betul-betul debu dunia ini tersingkir dari kamu dan kamu bebas dari perbudakan dunia ini. Ya, masih terbebas. Inayah adalah terbebas dari perbudakan dunia. Nanti ke tahap ketiga, perbudakan diri kita sendiri. Ini tahap-tahap waridat. Apapun yang menghalang ketika Allah menurunkan warid, berarti Allah ingin menarik kamu menuju kepadanya. Maka apapun jalan tersebut akan Allah bersihkan untuk kamu. Apapun yang jadi penghalang. Terkadang orang melakukan semangat bagus, tapi kadang terkena dunia dia terjebak. Akhirnya dia tidak ikhlas. Hal-hal inilah Allah akan bersihkan diri kita dari debu-debu dunia ini. Bukan tidak ada dunia, tapi kecintaan kepada dunia akan Allah bersihkan di hati kita, sehingga benar-benar tujuan kita kepada Allah. Ini dinamakan nur inayah. Jelas ya akhwan. Ya. Ini prosesnya. Kalau kita sudah umur berapa dengan proses ini, kapan lagi kita bisa mendapatkannya? Tapi tetap kembali kepada Allah, memohon kepada Allah. Tahapan-tahapan bisa saja akhir hayat kita Allah cabut kecintaan kita kepada apapun, sehingga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya bisa terjadi. Ya. Ini prosesnya. Dari nur hidayah, kemudian nur inayah terus. Ya. Kalau nur hidayah masih ada kekhawatiran, tidak ikhlas. Dia giat ibadah, semangat sekali ibadah. Akan tetapi alam ini dan benda-benda alam ini bisa menyeret dia untuk tidak ikhlas. Mungkin dia tidak ikhlas, dia giat ibadah, mungkin ada pujian seseorang, atau dunia yang datang kepada dia, harta yang melimpah datang kepada dia. Bisa saja hal-hal yang sekelilingnya menyeret dia untuk tidak ikhlas. Lalu Allah selamatkan dia dari perkara-perkara yang akan menyeret dia, menurunkan derajat dia ke bawah. Ketika Allah sudah membuka hakikat dunia sebenarnya, dia akan melihat dunia ini suram sekali, tidak layak diperjuangkan. Akhirat yang layak diperjuangkan. Ya, seperti Rasulullah pernah mengatakan melihat bangkai kambing, kamu tahu dunia ini kalau aku memberikan kamu bangkai ini kepada kamu, kamu mau atau tidak? Tidak mau. Kalau kamu bayar bangkai ini mau? Tidak mau. Bahkan kalau diberikan pun kami tidak mau. Inilah gambaran dunia. Kita bisa menggambarkan dunia seperti itu. Nah, dunia tetap indah. Nanti ketika tahap kedua ini yang dinamakan hakikat pertama, hakikat kedua, Allah akan bukakan betapa suramnya dunia ini, sehingga hati kamu tidak sekali tertuju kepada dunia, bahwa dunia yang kamu ambil adalah untuk kemaslahatan akhirat kamu. Apapun yang kamu lakukan semuanya adalah untuk kepentingan akhirat kamu. Bahwa semuanya sama, apa yang dilakukan di dunia ini berbeda tujuan. Sama seperti seseorang minum kopi. Satu minum kopi, saya mau begadang hari ini untuk senang-senang. Satu minum kopi, saya mau begadang hari ini biar ngaji Qur'annya semangat, tahajudnya semangat. Sama saja dunianya, tapi tujuannya berbeda. Allah posisikan kamu di posisi yang kedua. Segala apapun yang kamu lakukan semua untuk kemaslahatan hubungan kamu dengan Allah. Kamu mencari harta untuk kehubungan kamu sama Allah. Apapun yang kamu lakukan dunia ini, semuanya tujuan kamu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, bukan artinya ketika tidak dunia dia duduk manis, tinggal di rumah, ngurung diri, itu salah. Enggak. Beda tujuan. Macam seorang beli motor.
Yang satu motor saya untuk jalan-jalan, yang satu enggak. Saya beli motor untuk tempat majelis, untuk ke masjid, untuk ke pondok, kan beda. Padahal sama-sama dunia, tapi tujuan berbeda. Jadi apapun yang dia, aktivitas dia, semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan akhiratnya dia. Allah akan bukakan pemahaman semuanya itu, bahwa dunia tidak membelenggu dia. Walaupun datang harta segunung, dia tetap, dunia itu tidak di hati dia. Ya, yang artinya Allah merdekakan dia. Allah tidak mengikat dia dengan hartanya, Allah tidak mengikat dia dengan anak istrinya, Allah tidak mengikat dia dengan sekitarnya, Allah bebaskan dia dari perbudakan dunia. Ini warid yang kedua, ini dinamakan inayah. Nah, dari sini orang-orang arifin mengatakan ketika dia beribadah, dia merasakan bahwa itu semuanya adalah karunia Allah, karena semuanya bimbingan Allah. Dia tidak merasakan amal apapun yang dia lakukan itu dari diri dia. Ini orang yang semuanya yang sudah mendapatkan waridat, ini yang bisa merasakan. Dia tahu dia dibimbing oleh Allah. Allah yang membukakan jalan untuk dia. Sehingga setiap ibadah dia tidak membanggakan ibadah dia, akan tetapi setiap ibadah yang dia lakukan, dia bersyukur Allah tempatkan dia di tempat itu. Ya. Jelas ya Allah. Ya, terus. Dengan berinayah itu ia bebas dari cengkraman selain Allah, sehingga hatinya murni untuk Allah. Ya. Bebas dari selain Allah, hatinya untuk Allah. Ini orang yang hidupnya enak, merdeka sekali. Tersiksa kita kalau hati kita terikat kepada selain Allah. Karena selain Allah tidak akan mampu memuaskan diri kita. Selain Allah tidak akan mampu memberi ketenangan kepada kita. Selain Allah tidak akan mampu memberi kenyamanan kepada kita. Selain Allah tidak ada yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita. Manusia dalam sekejap bisa berubah. Dalam sesaat dia bisa berubah. Dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan ridha manusia. Jadi kalau kita bergantung kepada manusia, ya pekerjaan yang meletihkan dan melelahkan, sesuatu yang kita kerjakan kita pasti tidak mendapatkannya. Jelas ya ikhwan. Seorang hamba diberi nur inayah oleh Allah agar orang itu terus naik ke derajat yang lebih tinggi dan jangan sampai dia masuk ke derajat yang lebih rendah. Allah tarik. Jika Allah beri hidayah, dia terus istiqamah, Allah tarik. Jangan sampai dia merosot. Bisa saja orang merosot. Seperti iblis. Ya. Iblis dulu satu derajat sama malaikat. Alim yang luar biasa. Tapi akhirnya jadi makhluk yang terlaknat. Bisa saja seperti Bal'am, dalam sekejap, bahkan Bal'am itu bisa melihat apapun, tapi dia mati dalam terlaknat. Bisa saja. Jadi Allah akan menyelamatkan kamu, menarik kamu agar kamu tidak terperosok ke bawah. Jelas, ini nur inayah. Ini tangga yang kedua menuju kepada Allah. Nanti tangga yang ketiga ini yang dinamakan wusul, sampainya seseorang kepada Allah.